Oke, apa kabar semuanya? Kembali bersama saya Mahmudi Prasetya di channel YouTube otomotif.net. Saat ini kita berada di Nissan Motor Pekanbaru ya, tepatnya di Arengka. Ini ada new unit Nissan Kick e-Power. Jadi pure betul-betul nih unit mobil listrik ya. Coba kita nanti akan review secara detail dengan sales marketingnya ya, maupun eksterior dan interior. Oke, coba kita cek detailnya. Oke Mas Bro, selamat datang di channel otomotif.net ya. Saat ini kita berada di Nissan Arengka Pekanbaru ya. Ini di depan kita ini ada satu unit line up new terbaru Nissan Kick e-Power. Ini pure betul-betul mobil listrik nih bro. Ini kunci sudah sama kita ya. Dan coba kita lihat nanti apa sih kelebihannya di mobil ini, dan kabar santer yang beberapa tempo lalu sebelum kita tahu unitnya line up-nya ada di depan kita ini, bahwa dengan kita isi dengan bahan bakar senilai 41 liter dia bisa mencapai di angka 1000 km. Jadi e-Power ini masih di dukung dengan engine ya, tapi engine-nya 1200 cc 3 silinder, tapi pure betul-betul engine itu bukan untuk power untuk penggerak, jadi betul-betul ini listrik yang untuk penggeraknya. Oke, coba kita lihat di bagian depan dulu. Untuk lampu ya, ini betul-betul dia sudah LED nih, bisa kita lihat ya. Ini betul-betul sudah LED dan ada seperti action chrome ya, menyatu ke bawah. Jadi ciri khas Nissan ini adalah V-Motion, ini dari awal, dan ada logo Nissan di sana gede banget di sana. Terus di arah bawah dia ada seperti body kit, dia menyatu sampai ke arah over fender. Ada tegak lurus, di situ ada fog lamp-nya dan betul-betul sudah LED. Nanti kalau masalah torsi mesin nanti kita tanya sama sales marketingnya Mas Agus yang berada di sana. Oke, next kita sekarang coba ke arah bagian samping dulu. Untuk depan tampilannya emang keren banget ya. Kalau dibanding Juke, dia untuk wheelbase-nya masih agak besaran dikit dari Juke. Tapi yang terpenting bagi saya ini untuk konsumsi bahan bakarnya ini sangat irit banget ya. Kenapa kita bilang sangat irit banget? Karena dia memang untuk untuk power penggerak mobil ini betul-betul listrik. Jadi engine yang 1200 cc itu hanya untuk dibuat sebagai charging aja. Nah, seperti itu. Nih, Nissan Kick. Kemudian di sini ada diberikan over fender ya. Jadi
kesannya lebih sporty. Kalau kita lihat sepintas dari sisi kayak gini, kayak HRV tapi lebih kecil dari HRV sedikit. Untuk lingkar roda dia menggunakan ban Dunlop, dan untuk velgnya dia dual tone. Kaliper pengereman sudah cakram dengan ukuran 205/55 ring 17. Dan juga untuk pengereman bagian belakang juga dia sudah menggunakan cakram. Kemudian di sisi depan sini untuk wiper settingannya sangat bagus sekali dia. Dia tersembunyi dia ke arah bawah. Kemudian dia tidak ada namanya pilar A. Dan ke arah sisi samping untuk spion masih sewarna dengan bodi. Kemudian ada disematkan lampu sein di sini. Kecil ya, manis banget ya. Terus ada disematkan lagi kamera di bawahnya. Sangat oke banget. Kemudian di samping bawah pintu ada semacam seperti body kit, atau ada juga yang menyebutnya seskrit, ada juga yang menyebutnya dengan molding ya. Di atas juga ada seperti roof rail warna silver didominasi dengan hitam, kesannya garang banget ya. Dan ini sudah ada bonusnya kaca filmnya. Dan unit ini ada di Nissan Arenca Pekanbaru. Tuh bisa kita lihat ya, di bagian belakang dia juga menggunakan pengereman sudah cakram. Oke, kita lihat di eksterior bagian belakang. Untuk lampu stop lamp memang full, betul-betul ini LED semuanya. Jadi hidupnya sangat kalau kita pas hidup ya bro, ini keren banget kalau kita lihat dari belakang. Nissan Kick Power, betul-betul baru. Itu kalau harga nanti kita coba tanya ke sales marketingnya ya. Untuk menambah keamanan, ketika kita mundur di belakang, disematkan di belakang itu 1, 2, 3, ada 4 sensor parking ya. Kemudian kalau untuk ban serep mungkin bisa kita lihat dari dalam bagasi. Untuk ground clearance-nya cukup tinggi juga ya. Nanti kita untuk masalah wheelbase kita tanya-tanya ke sales marketingnya. Coba kita lihat di bagian sisi interiornya. Ini kunci udah sama kita bro ya. Ini kuncinya bentuknya seperti ini. Dan tadi belum kita bahas, di sini betul-betul ini sudah keyless smart key. Tapi ada colokannya kunci bro. Ini udah keyless smart key. Berarti di dalam sudah memakai start stop engine button. Nah iya betul di sana. Oke, untuk door trim dia masih plastik bro, belum soft touch. Tapi yang di bawah sini dia sudah dikolaborasi dengan soft touch. Halus pengerjaannya ya. Dilengkapi di door trim ini ada 4 power window, juga ada lock, juga ada auto. Dan di sini juga ada electric mirror dilengkapi dengan retract-nya. Untuk handle sudah dilapis dengan chrome, dan ada door pocket juga di sini, dan juga ada cup holder. Ada speakernya bagus banget nih ya di sini. Oke, kemudian di sini seperti biasa ya, rata-rata mobil untuk keterangan pressure berada di sini. Dan untuk joknya bro, ini betul-betul kulit. Pengerjaannya sangat halus banget. Karena mobil ini sekarang masih build up ya, belum diproduksi dalam negeri, belum CKD dia, masih CBU. Jadi untuk reclining ya, dia masih manual nih, masih manual. Naik turunnya juga masih manual, dan untuk maju mundurnya juga masih manual. Dan setiap bangku itu sudah dilengkapi dengan headrest ya. Coba kita masuk betul ke arah dalam. Untuk accent AC sporty banget ya, bulat, dan ada accent warna hitam glossy. Jadi kesannya memang betul-betul sporty. Nah, kemudian kita coba lihat di arah kemudi. Di kemudi ini sudah tilt steering ya, dan juga sudah support teleskopik. Di sini ada cup holder
Ini ada cup holder di sini, dan di sini ini untuk snellnya kok, untuk giginya ini matic ya bro, tapi kecil banget. Nah nanti kita tanya-tanya ini. Jadi untuk R, D, B dan tengah netral gitu aja dia. Dan ini start stop engine bottom, ini model drift, dan untuk parkingnya sudah elektrik ya. Ya ini kan mobil listrik, sudah elektrik parking. Ini konsol boxnya, ini sudah dilapis kulit ya, betul-betul kulit nih. Dan semuanya kalau untuk putar-putar AC masih manual seperti biasa. Dan ini untuk head unitnya dia terintegrate ke steering sini, dan dia sudah ada cruise control, juga pengaturan head unit berada di sini semua, biasa seperti biasa untuk mobil Jepang. Ini untuk wiper di sebelah sini, dan untuk lampu utama ya, jarak jauh, jarak dekat, dan juga hazard sign kiri kanan berada di sini. Untuk dashboard dia masih soft touch bro. Betul-betul pasti kok soft touch. Belum soft touch ya maksud saya. Kemudian di bawah ini dia udah dilapis dengan kulit ya, empuk banget nih. MID-nya seperti itu. Nih, ini untuk yang dilapis kulit lebar ya sampai ke sini. Kemudian di sini sudah ini ada laci penyimpanan tertutup. Dan di bawah sini udah support dengan lighter, dan juga ada support port USB di sini. Untuk kisi AC yang di tengah kecil bro, simple banget ya. Hazard ada di sini. Kemudian kita lihat ke arah atas untuk sun visor ya. Sun visor dia untuk sisi kiri sudah menggunakan kaca cermin, dan sebelah kanan juga sudah menggunakan kaca cermin. Ini untuk lampu baca berada di sini. Nah ini lampu baca aja. Dan ini karena dia sudah keyless, jadi start stop engine bottom ini berada di sini. Coba kita lihat ke bagian belakang. Nah ini ketika kita lihat bagian belakang, door tray-nya masih sama, dan kolaborasi seperti soft touch ya. Ini lapis kulit tapi halus banget pengerjaannya. Kemudian untuk bangku semuanya sudah dilengkapi dengan safety belt. Nah, biasanya ini kalau yang tengah ini jadi armrest. Tapi ini enggak nih bro. Ya, ini enggak. Betul-betul kulit ya. Jadi tengah ini tidak, biasanya kan kalau yang lain kan ada berbentuk ketika direbakan seperti Livina yang itu menjadi armrest, tapi ini enggak. Ini betul-betul untuk bangku penumpang yang 3 dan sudah dilengkapi dengan headrest kesemuanya. Safety belt setiap sisi bangku sudah terpasang. Oke, coba kita masuk ke dalam. Untuk ini legroomnya dia masih sangat besar banget ya, dan kemudian support ini ketika Mas Bro mungkin punya gadget ini support charging, kita tinggal membawa kabelnya aja, tinggal colok di sini. Oke, untuk bagian belakang saya rasa cuman itu, dan setiap sisinya ini sudah ada hand gripnya. Tentunya untuk pengamanan ketika kita mengemudi, SLR airbagnya ada di setiap sisi. Ini ada di sini, ini airbag. Itu di kemudi situ juga ada airbag di sisi dan di sana. Ini secara simple ya bro. Ketika kita lihat bagian interior dari kemudi belakang, dia sangat sporty banget ya. Tapi di sini belum ada untuk penyimpanan kacamata ya. Oh ya, di sudut sana tuh ada tweeter bro, tweeter speaker menambah suara mungkin yang lebih bagus ya. Sporty banget kalau kita lihat dari sini. Coba kita lihat di bagian bagasinya seperti apa. Untuk backdoor ya, backdoornya dia masih manual. Oh iya, tadi belum kita bahas. Dan kaca ini belakang dia sudah dilengkapi dengan defogger, juga ada wiper di atas sana, juga ada berbentuk sirip hiu. Spoiler simple, bisa kita dikatakan spoiler, atau enggaknya mungkin aksesoris yang lain ya, mungkin ada tambahannya seperti itu mungkin. Dan juga tadi lupa kita sebutkan bahwa di belakang sini dilengkapi juga dengan kamera
mundur. Oke, coba kita buka, bro. Dia masih manual ya. Jadi ini untuk bagasi bagian belakang dan sudah dilengkapi dengan tutupnya seperti ini, seperti SUV ya. Dan ini untuk keperluan di belakang, ini untuk ambal kaki dan P3K dan yang lain-lain berada di sini. Cukup lebar banget nih untuk keluarga muda ya. Dan untuk di bawah di sini, itu betul-betul di sini bawah sini, bro. Ini P3K dan ini toolnya itu baterainya berada di sini, bro. Saya lihat ya. Jadi mobil ini betul-betul pure mobil listrik. Jadi 1200 cc engine 3 silinder itu hanya penggerak untuk dibuat sebagai chargingnya aja ya. Oke, coba kita tanya-tanya lagi sama salesnya untuk tentang detail masalah yang mesin seperti apa penggerak mobil listrik itu. Oke, Mas Bro, kita coba nanya ke sales marketingnya di sini sama Mas Agus. Jadi kita kan belum tahu secara detail tentang mobil elektrik yang e-power ini. Jadi Mas Agus, kita minta gambaran ya, detailnya tentang mesin listrik Nissan Kick e-power ini gimana? Ya. Untuk mesin sendiri sebenarnya ini adalah 100% penggerak listrik. Jadi pure listrik ya? Pure listrik. Jadi sebenarnya ada dua mesin, yaitu mesin konvensional dan mesin listrik. Yeah. Jadi mesin konvensional atau di sini tuh 1200 cc, dia hanya sebagai generator. Oh, untuk charging aja? Charging aja. Untuk charging aja ya? Untuk mengecas baterai pada saat baterai itu lowbat. Jadi mesin ini tidak akan hidup terus menerus. Cuman hidupnya pada saat baterai ini akan membutuhkan gitu. Udah otomatis ketika baterai sudah tidak mumpuni untuk powernya, jadi mesin ini hidup sendiri ya? Benar. Jadi mesinnya kapasitasnya berapa nih, Mas? Mesinnya 1200 cc. Ini sama dengan mesin yang digunakan Nissan Mars ya. Oh, Nissan Mars ya. Berarti 3 silinder dong ya? 3 silinder 1200 cc. Dan Berarti dia hidupnya itu paling di RPM 2500. Berarti jadi dia hidupnya itu idle. Irit banget lah berarti. Irit banget. Cuman kalau untuk torsi mobil ini dan apanya? Kalau untuk di mobil listriknya mesin listriknya ini dia di tenaganya di 129 PS dan torsinya di 2260 Nm. Oh, masih bertenaga ya, masih besar banget mesin. Dan itu instan dari RPM bawah, jadi mobil ini bisa melesat dari 0 sampai 100 km itu hanya 9 detikan. 9 detik ya? Iya. Wih, kencang banget. Kencang banget. Enteng dia. Ya. Coba ini Mas Agus, kita pengen lihat juga bagian interiornya. Nah, interior gimana tentang interior nih Mas Agus? Interior ini sebenarnya ini ya, unik banget dan nggak terlalu banyak tombol. Jadi tombolnya ini memang semuanya fungsional ya. Iya. Jadi kita bahas dari ini setirnya udah flat button. Jadi dia bisa tilt steering dan teleskopik ya. Udah teleskopik. Iya. Dia juga sudah dilengkapi dengan 6 airbags. Jadi ini udah, kalau kita lihat di YouTube dia uji crash ini dapat bintang 5. Jadi Betul. Ini udah aman ya untuk berkendara ya. Dapat nilai paling tinggi. Dan kemudian itu Mas, untuk kan ini masih awam banget nih. Ini teman-teman ini untuk handle-nya itu. Ya, kalau Matic-nya kan kayaknya beda ya sama Matic biasa. Matic-nya ini simple dan unik banget ya. Jadi pada saat kita mau ngoper gigi, kita cukup sentuh ini geser ke kanan, lalu kalau maju sentuh ke belakang. Oh, kalau maju ke belakang. Oh gitu. Terus kalau ini akan balik sendiri. Oh gitu. Ke posisi semula. Jadi kalau dari posisi maju atau kita balik ke mundur, kita cukup sentuh ke depan. Oh, ke depan. Ya. Cuman gitu aja ya? Gitu aja. Berarti nggak ada yang kayak D, kayak tambah 1, 2, nggak ada kayak gitu ya? Nggak ada, karena dia tidak ada transmisi. Jadi ini hanya satu gigi dan giginya itu adalah di RPM. Oh gitu. Pure memang elektrik seperti itu. Benar. Kemudian ini untuk parkingnya sudah elektrik parking juga. Benar, ini udah elektrik parking, dia ada auto hold-nya. Oh, keren. Ini bagus sekali untuk ini kalangan yang ibu-ibu ya. Yeah. Yang masih dalam tahap
belajar mungkin. Benar, simpel banget ini. Untuk electric parking kan itu menambah keamanan. Kemudian untuk head unit Mas Agus, head unitnya? Iya, head unitnya ini dia sudah dilengkapi dengan kamera yang terkoneksi di sini ya. Jadi Oh, kamera gitu. ini dia ada 4 kameranya. Tapi itu untuk head unit bisa ini terintegrate ke gadget kita, bisa ya? Ke Oh, gadget. bisa. Oh, bisa ya. Ya jadi ini adalah head unitnya itu adalah canggih banget ya. Jadi bisa koneksi ke gadget. Oh, bisa melihat dari atas juga. Bisa ini around view monitor, jadi kamera dari samping dan belakang atau depan tuh bisa nampak. Terus udah voice comment belum Mas? Belum ya? Belum. Oh, belum ya. Mm-mm. Itu nanti tambahan, pasti Tambahan. ada harga nanti. Iya. Tapi ini uniknya di sini. Nah, Ini semua sistem untuk safety-nya di pengeremannya sudah lengkap. Dia ada blind spot warning yang akan Iya. kedip-kedip lampunya di bawah spion oh itu. ini di lampu ini ya? Ya, Oh, benar. Terus juga dia ada VDC, Vehicle Dynamic Control, ada juga TCS, Traction Control System, iya. sama HSA juga sudah ada. Terus yang paling canggih ini adalah Intelligent Cruise Control. Ya, Ini itu. pengaturan kita. Jadi Intelligent Cruise Control di Nissan Kick ini dia bisa membaca 2 mobil yang ada di depannya. Iya, itu fitur-fitur masa kini itu. Iya, dan satu lagi dia ada Intelligent Emergency Braking. Jadi dia bisa ngerem sendiri pada Iya. saat ada benda yang ada di depannya. Iya, terbentur benda ataupun jarak sekian gitu kan Iya. yang ditentukan. Oh, MED-nya keren banget ya. Keren. Di sini ada 2 ya. Biasanya kan ada 1. Ha-ha. Ini untuk minyak, satu lagi dia untuk baterai Oh iya, satu. Ini kan mobil listrik ya. mobil listrik. Jadi baterai ini jikalau dia akan menyentuh di seperempat, nanti akan hidup mesin konvensional. Oh, untuk hidup mengisi sendiri ya baterai. secara otomatis ya. Iya. Terus juga uniknya di sini adalah dia one pedal operation. Jadi kita di kondisi macet kita hanya cukup menginjak gas. Oh gitu. Menginjak gas. Jadi kalau di depan ada lambat, kita cukup lepas gas, nanti kan mobilnya akan berhenti total. Sip. Akan bisa ngerem dan Udah berhenti total. keamanannya udah oke banget nih. Oke Mas Agus, thank you banget. Tapi ini satu lagi Mas, harganya berapa nih Mas? Harganya ini ya, harga launching ya. Iya, harga launching. Harga launchingnya masih di 459. Nah, 459. Itu adalah mobil listrik paling murah di Indonesia. Iya betul, karena saya pernah lihat review dari Mas Fitra Eri di minyak 41 liter dia mencapai di angka 1000 kilo. Benar. Itu super irit. Jadi dengan kita isi satu tangki, kalau dari Pekanbaru ini bisa nyampe ke Pulau Jawa ini. Bisa. Nah, jadi angka harga di angka 459 untuk harga launching. Harga launching. Bisa jadi ini bisa naik ketika nanti unitnya sudah banyak ya, pasti ya, seperti itu. Ya, bagi Anda yang ini penasaran, segera datangi dealer dan showroom kami dan lihat unitnya langsung karena ini Ya. adalah mobil paling canggih ya. Iya. di atas Dan kita. untuk keterangan lebih lanjut ya, nomor Mas Agus nih, Mas Ganteng nih ada di deskripsi. Silakan ditelepon langsung untuk info detail tentang Nissan Kick e-Power. Oke, thank you banget Mas Agus ya. Terima kasih. Oke, Mas Bro. Mungkin itu aja ya, review simple Nissan Kick e-Power New 2020 pure mobil listrik. Ya, sampai jumpa di video berikutnya. Oke. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi